kita punya budaya feudalisme. Jadi dalam feudalisme itu pemimpin itu dipaksa kaya. Tidak ada bupati atau wali kota kok yang miskin. Apalagi kalau dia belum kaya, dia akan dipaksa kaya. Yang maksa bawahnya, Mas. Iya. Ya kita mungkin nggak bisa seperti Pak Nasir, tapi jangan serakah lah. Ya. Iya. Padahal dulu saja sudah 893 yang mati, dan matinya itu kan sama tuh sebab-sebabnya. Iya. Itu kan mati sistematik gitu, bukan karena kelelahan lah. Apalagi pokoknya mati. Ya, mati gitu. Ya, tapi itu kan nggak digubris juga ya. Akhirnya kita kok seperti terjebak pada lingkaran yang sama ya, seperti labirin tuh, nggak bisa kemana-mana. Ketika Bung Karno berkuasa dia begitu, Pak Harto berkuasa begitu, lalu tiba-tiba Presiden Jokowi begitu juga. Padahal sebelumnya kan kita ada selang-selingnya juga ya, ada presiden-presiden yang menjabat tidak lama, ada Pak SBY yang 10 tahun juga sesungguhnya, tapi tidak semengkhawatirkan sekarang. Memang, ya. Itu apa resepnya agar kita bisa menghalangi, katakanlah menjaga agar demokratisasi itu tetap berjalan dengan baik akhirnya. Kita nggak bilang soal menurunkan Pak Jokowi. Oh enggak usah. Kalau kita bicara nanti, mengenai hal-hal yang sifatnya konstitusional justru. Iya. Jadi kan ada Mas Refli, istilah itu loh, moral courage. Oke. Ya. Jadi bahkan Kennedy itu punya buku itu ditulis oleh seorang penulis itu sebagai profile of moral courage. Moral courage. Okay. Kennedy itu sebuah profil pemimpin yang punya keberanian moral. Ya, yang bisa membedakan ini bagus buat bangsaku, itu berbahaya, ini sudah akan terkutuk karena nepotisme, karena ini menguntungkan sedikit orang tapi menyusahkan rakyat dan sebagainya. Ya sekarang itu yang sebenarnya hilang di kalangan kita. Ada juga pernah orang nyebut strong and benevolent, ya kan, baik hati gitu. Ya. Jadi benevolent dictatorship. Iya. Atau juga benevolent authoritarianism ya. Tapi bagaimana mungkin kalau Pak Din Samsudin constitutional dictatorship ya. Iya. Jadi sekarang ini Cina itu sedang melabrak nilai-nilai demokrasi Barat. Ya, jadi nilai-nilai Cina itu selama pimpinan itu bisa mengenyangkan rakyatnya, selama bisa memperbaiki ekonominya, tidak perlu demokrasi. Iya. Pasti nggak akan ada goncangan itu. Tapi dia lupa bahwa man does not live by bread alone. Nah, itu kata Nabi Isa ya, dalam Bible itu ya. Orang tidak bisa hidup hanya dengan roti. Ya, dia punya cita-cita, punya impian teori seni, piramida Maslow. Iya segala macam. Nah jadi kalau teori Cina itu kan manusia seperti ayam lehoren itu, ayam negeri ya, dikasih terus ya mati, akhirnya mati juga. Padahal demokrasi rakyat menjadi ayam hutan lah, bisa terbang ke sana, berkokok mencari ya indah gitu loh ya. Tapi kalau seperti sekarang ini kan oposisi pasti dikejar. Tapi pendekatan Pak Amin tuh kultural banget ya, maksudnya berharap bahwa pemimpin itu punya moral courage tadi ya. Padahal perubahan itu kadang-kadang kan nggak bisa internal kan, kadang-kadang eksternal. Nah, jadi gini loh, kontradiksi dari budaya kita dengan politik itu kita punya budaya feudalisme. Jadi dalam feudalisme itu pemimpin itu dipaksa kaya. Tidak ada bupati atau wali kota kok yang miskin. Apalagi kalau dia belum kaya, dia akan dipaksa kaya. Yang maksa bawahnya, Mas. Iya. Jadi namanya upeti, bupati kok miskin gitu ya. Nah, tidak hanya bupati wali kota, pejabat-pejabat lainnya juga. Lebih tinggi. Orang akan bingung kok ada pejabat miskin. Ya memang. Jadi bayangkan dibandingkan zaman dulu. Ya, saya waktu masih mahasiswa itu pernah ke Banjarmasin ya, ketemu namanya Gusti Muiz. Dia itu tokoh Dewan Dakwah, tokoh Masyumi. Ya. Dia cerita. Tahun berapa itu Masyumi? Itu tahun Bung Karno sudah jatuh ya. Oh sudah jatuh, berarti udah bubar tuh Masyuminya ya, udah dibubarkan. Sudah dibubarkan. Ya. Nah, tapi beliau ini bilang, Amin, saya dulu pernah ke Jakarta kehabisan bekal, saya pergi ke
Pak Muhammad Nasir, kemudian beliau Perdana Menteri waktu itu, kemudian Pak Kusti Muiz, Saudara Nasir, saya kehabisan bekal, saya mau pinjam uang ya, untuk beli tiket, nanti dari Banjarmasin saya kirim vessel. Jawabannya, ini tanggal tua, saya belum gajian. Seorang Perdana Menteri itu ya. Perdana Menteri. Tetapi saya ini kan redaksi majalah Hikmah. Saya kira ada, itu dipinjamkan dari kas majalah Hikmah itu. Bayangkan ya. Hatta konon ketika dia pensiun sebagai wapres, bahkan bayar listrik pun dia nggak mampu karena semua uang dia kembalikan karena dan meninggal tidak punya rumah. Jadi Jalan Diponegoro 45 itu rumahnya seseorang yang dengan disuruh pakai itu. Ya jadi ini seperti dongeng lah ya. Ya kita mungkin nggak bisa seperti Pak Nasir, tapi jangan serakah lah ya. Jadi ya, gimana ya? Orang Jawa itu kan bilang ngono ya, ngono ning aja ngono. Tapi balik lagi Pak Amin, akhirnya kan kita tahu bahwa politik itu mahalnya minta ampun ya. Apalagi kita mau pilpres kandidasi, nggak kebayang tuh kalau cuma modalnya ratusan miliar nggak bisa, modalnya harus triliunan sekarang. Nah makanya nih Mas, jadi ini kita digiring pada suatu labirin tadi loh. Kita nggak sadar ya. Bayangkan tahun 2024 itu sekian ratus pilkada jadi satu, tambah pileg ya, kabupaten, kota, provinsi, DPR RI ya. Ditambah memilih DPRD ya. Padahal dulu saja sudah 893 yang mati, dan matinya itu kan sama atau sebab-sebabnya. Kan itu kan mati sistematik gitu, bukan karena kelelahan lah. Gitu. Apalagi pokoknya mati. Iya, mati gitu ya. Tapi itu kan nggak digubris juga ya. Jadi sesungguhnya saya kan udah 77 tahun Mas ya. Jadi sesungguhnya saya lebih bagus di Jogja jalan pagi. Jadi Pak Amin, saudara sekalian, saya merasa ini kelahiran tanggal 26 April 1944 ya. 144 itu kursi terbalik. Jadi tidak heran kalau suka balik-balikin kursi.